Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Shalom semuanya. Pagi hari ini berita duka cita terlebih dahulu. Tadi malam Pastor Raditya Oloan sudah pulang ke rumah Bapa, dan saudara kita Pak Glenn juga sudah melayat. Tadi malam saya tidak sempat ikut. Mungkin Bro Adam Glenn saat ini masih lelah, jadi belum bisa masuk. Mungkin ya kalau dia sudah bangun, puji Tuhan bisa masuk. Nanti saya lihat chatnya jam 3 dia baru tidur. Ada beberapa fotonya dan kita turut berduka cita untuk keluarga Pak Raditya Oloan. Beliau sudah pernah 2 kali melayani di Cikai The Rock waktu itu, seingat saya ya. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Mario yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, sharing singkat dari Bapak Pendeta Mario. Saya persilakan Pak Mario langsung. Oke, shalom Bapak Shalom. Ibu, pagi. Ya, oke. Sebelumnya saya mau menjelaskan, thank you Koyos buat kesempatannya. Thank you buat sebutannya sebagai Pak Pendeta. Ya, ya ada belakang. Sama di belakangnya juga ada STH-nya, di depannya juga ada, tapi belum gembala ya. Walaupun sudah mau ditunjuk beberapa tapi saya nggak mau dulu ya. Oke, terima kasih kan bisa melihat Bapak Ibu yang ada di tempat ini ya, sangat spirit yang. Nah, Bapak Ibu, saya akan sharing sedikit saja karena keterbatasan waktu kita ya. Jadi gini, beberapa tahun ini tidak sedikit ya Bapak dan Ibu, tidak sedikit orang-orang yang disebut sebagai hamba Tuhan atau orang-orang yang disebut sebagai teolog ternyata membuat keributan loh. Membuat keributannya itu baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Entah itu karena cara berpakaiannya, ya, entah itu juga dengan topik-topik yang kontroversi yang mereka bahas di dunia maya. Ya, oleh karena itu, dengan beberapa grup yang isinya para hamba Tuhan, saya pun sempat sharing. Ya, kita harus hati-hati berpakaian. Karena ternyata sekarang hamba-hamba Tuhan pun berpakaiannya terkadang seperti artis. Ya, apalagi kalau yang baru-baru, yang muda-muda, itu juga terkadang walaupun saya juga muda, tetapi itu cukup mengganggu saudara-saudara. Semisalnya pakai celana pelayanan, kalau lagi jadi jemaat ya agak dimaklumi ya. Walaupun tidak semaklum itu sih saya ya, karena sulit melihat hamba Tuhan yang pakai celana bahan tapi kok ketat. Ya, itu cuma dari segi pakaian. Belum lagi dari segi bahasanya. Kalau kita dulu, termasuk saya juga hidup di era di mana kesantunan seorang hamba Tuhan itu perlu dijaga. Dari kata-kata ya, termasuk tadi di penampilan, kita harus menjaga itu semua. Tetapi kalau kita melihat sekarang hamba-hamba Tuhan yang memicu kontroversi itu kata-katanya luar biasa.
frontal, menjatuhkan, mengkritik habis-habisan. Sampai satu titik saya berpikir, apakah kalau Yesus melakukan hal yang sama seperti mereka? Mengkritik orang lain seperti itu, menjatuhkan orang lain seperti itu. Ya, saya mulai berpikir apakah dengan mereka, misalnya kita lihat di channel YouTube atau channel media sosial yang lainnya, apakah menggambarkan Kristus kehidupan mereka? Saya agak sulit melihat itu ya, kalau bahasanya cukup kasar. Oke. Nah, sebenarnya keadaan-keadaan yang kita lihat, kita saksikan saat-saat ini membuat kita bertanya, apakah kita harus mengikuti orang-orang seperti ini? Karena seorang teolog, seorang pendeta adalah sosok yang seharusnya menjadi inspirasi kehidupan. Nah, kita kan kemudian jadi bingung ya saudara-saudara ya, kok orang semacam ini perlu kita ikuti? Ya, oke. Kita akan masuk dengan yang namanya bahwa sudut teologi dulu, ya. Para teologi, para teolog ya, atau para hamba-hamba Tuhan ya, sering menganggap Alkitab itu sebagai objek penelitian. Ya, benar, memang Alkitab harus kita pelajari. Tetapi kita harus ingat saudara-saudara, Tuhan adalah objek atau subjek yang harus kita temui. Nah, ini yang menjadi sulit kemudian. Karena kita sangat menekankan dengan teologi, kita sangat menekankan dengan pengajaran, dengan PA, pendalaman Alkitab, ya. Tetapi di sisi yang lain kita lupa bahwa Tuhan itu adalah subjek yang harus kita temui, gitu loh. Sorry to say ya saudara-saudara. Ada orang yang sudah berulang-ulang kali baca Alkitab sampai tamat. Tapi ujung-ujungnya apa? Kelakuan hidupnya tetap jelek. Karena kenapa? Karena dia tidak menjumpai yang namanya Tuhan. Oke. Nah, di sisi yang lain saudara-saudara, ada orang-orang yang beranggapan bahwa pengalaman dengan Tuhan adalah hal yang utama. Ya enggak? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tipenya apa-apa selalu berbicara dengan alasan atau dengan nama Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana kita bisa melihat kelompok ini dengan orang-orang yang kita kasih istilah ngeroh. Ya, ini ngeroh. Apa-apa pokoknya mau pakai baju pun ngeroh. Melihat Tuhan, Tuhan suruh saya pakai apa? Gitu ya. Ini juga nggak bagus saudara-saudara. Kalau apa-apa kita bawa ke Tuhan, ke Tuhan, ke Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah memberikan kita pikiran. Tuhan mau kita memaksimalkan pikiran kita. Nah, orang-orang seperti ini hanya mengutamakan experience atau pengalaman dengan Tuhan, tetapi kurang meneliti Alkitab. Jadi biasanya runyam saudara-saudara. Pernah satu ketika saya juga pernah mengajar kurang lebih 10 tahun ya di beberapa sekolah ya. Sampai satu ketika kita ada acara retret, terus pimpinan sekolahnya bilang begini, saya ada satu usul ya di hari H nih ya, saudara-saudara, kita sudah berjalan retret, itu jadwal yang dibuat itu bisa diganti sama dia. Karena dia bilang ini suruhan Tuhan. Waduh, saya pusing. Ya, karena menekankan kepada pengalaman. Ya. Nah, kita sebenarnya perlu mengawinkan hal itu saudara-saudara. Pengalaman dengan Tuhan, yes, harus. Dan juga di sisi yang lain adalah bagaimana kita mempelajari Alkitab lebih lanjut. Ya, kita kawinkan dua hal itu. Jadi kita menjadi orang yang seimbang, jadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan secara proper, secara baik. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita mulai hari ini mulai yuk mempertimbangkan. Kalau kita membaca Alkitab, kita juga perlu mengalami Allah. Karena pengetahuan kita tentang Alkitab tidak akan membuat
kita selamat kalau kita tidak mengalami Allah, kalau kita tidak memiliki pengalaman yang real dengan amin. Begitu aja Amin, Pak Pendeta amin. Yosua sharing Wah, saya. sharingnya luar biasa. Cuman ini saya tunggu belum keluar ayatnya kayaknya. Ya, tapi dari Oh sharingnya sih, iya, iya. ya, ya intinya bahwa menjadi pendengar dan pelaku firman. Balik lagi kemarin Bu Farida ya. Jadi kemarin Bu Farida menyampaikan sharing tentang cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Tapi di Yakobus itu, perikop itu, intinya adalah tentang bagaimana kita bukan hanya jadi pendengar, tapi juga jadi pelaku. Nah, hari ini kita semacam ditambahkan bagaimana kita menjadi pendengar dan pelaku, bukan hanya pendengar, tapi juga melakukan. Ya, kita harus mengawinkan dua hal itu, bahwa di satu sisi kita belajar Alkitab, yes benar, tapi kita juga harus mengalami pengalaman bersama Tuhan. Atau bagi kita yang sukanya tanda kutip ngeroh lah gitu ya, ya di satu sisi kita memang harus mengalami pengalaman Tuhan, itu wajib kudu, tapi di sisi lain kita harus imbangi dengan pemahaman pengenalan kita akan firman Tuhan. Kira-kira begitu ya Pak Mario ya? Atau Pak Mario Iya, ada ada ah, ada tambahan ya ada silakan, tambahan. Aku silakan. lagi ingat sesuatu. Saudara-saudara, saat kita cari Tuhan, Tuhan itu bukan pribadi yang mudah loh kita ketemui. Terkadang seringnya ya, saya kenal dengan beberapa hamba Tuhan dan namanya kalau saya sebut saudara-saudara juga pasti tahu. Ada yang mengaku Tuhan itu sulit saya temui. Tapi waktu kita dengar dia berkhotbah itu luar biasa. Lalu dia bilang begini katanya, emang sulit Tuhan diketemuin. Saya sering mengalami hari-hari di mana saya nggak mengalami hadirat Tuhan saat saya berdoa. Sulit karena dia pribadi yang agung. Tapi waktu dia terus berusaha seperti itu, ternyata efeknya luar biasa, orang lain merasakannya. Ternyata urapannya kok luar biasa ya. Sedangkan dia sendiri nggak merasa seperti itu. Jadi apa spirit yang saya mau sampaikan? Ayo kita terus berdoa. Walaupun terkadang kok sepertinya Tuhan berdiam ya, berdiam diri gitu. Kok kering, kok saya nggak ngerasa hadiratnya. Terus aja berdoa. Karena Alkitab bilang kan apa, Tuhan tuh hadir, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Terus gitu, jangan jangan nunggu hadirat Tuhan, baru ngerasa doanya udah plong, nggak usah. Doa mah ya doa, wajib ya wajib, udah lakukan gitu ya saudara-saudara, biar kita memiliki pengalaman sama Tuhan, nanti semakin hari semakin naik level kita bersama-sama ya, semakin kita secara nggak sadar ataupun secara sadar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu sih kok. Ya, amin, amin. Betul sekali ya. Ini merupakan sedikitnya ini merupakan satu jawaban juga atau satu masukan juga, maaf buat kita sekalian gitu ya. Seperti itu bahwa seringkali itu juga saya alami gitu ya. Tapi saya pikir makanya kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah waktu saya ditanya, ya saya cuma belajar untuk setia gitu. Nah, saudara, untuk setia itu ternyata sangat tidak mudah, ya sangat tidak mudah. Seperti contoh misalnya sampai hari ini saya berada di satu gereja yang hampir 20 tahun, ya itu bagi saya adalah hal yang sangat berat bagi saya. Karena sebelum tahun 2000 itu saya sudah berpindah-pindah gereja beberapa kali. Berpindahnya bukan bukan hanya sekedar jadi jemaat, pelayanan saudara ya, masuk dalam kepengurusan tim inti. Bahkan di Duta Injil itu saya adalah salah satu pengurus pertama untuk sekolah minggu. Nah, jadi untuk setia buat saya bukan hal yang mudah gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang saya merasakan ini sebenarnya Tuhan ini peduli nggak sih sama saya, ngerti nggak sih sama saya, kok kayaknya sepertinya saya dibiarkan begini gitu.
Tapi puji Tuhan pagi hari ini saya mendapatkan satu satu spirit, ya, satu semangat, ya, satu kehidupan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam sebenarnya. Dan memang Tuhan itu sulit, tapi ketika kita terus berusaha, terus tetap setia, ya, orang lain akan merasakan dampaknya seperti itu. Nah, demikian saudara, Bapak Ibu sekalian, silakan pagi hari ini ada yang mau memberikan kesaksian atau tambahan, ya, atau mungkin ada ayat firman Tuhan yang saudara juga bisa bagikan berkenaan dengan ini, silakan. Bu Farida mau menambahkan, karena ini topik kemarin Bu Farida nih menjadi pendengar dan pelaku firman. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Saya menambahkan sedikit ya, Ya, dari yang disampaikan Bapak Pendeta Mario tadi, bahwa kita katanya kan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di samping kita juga melakukan firman-Nya, tetapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Karena kalau kita seorang Kristen yang baik, yang seperti tadi disampaikan Pak Mario, suka itu ngeroh atau apa-apa yang lain-lain, itu tidak menjamin keselamatan kita. Tapi Tuhan Yesus itu mau kita berjumpa dengan Dia. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu luar biasa. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu bukan karena dia seorang pendeta atau dia seorang teolog atau dia seorang apapun, tetapi itu kalau menurut pengalaman saya, perjumpaan Tuhan Yesus itu adalah dikala kita menyerah total, dikala hati kita hancur sekali, maka kita kan sebagai seorang Kristen ngadunya sama siapa? Bapa kan? Nah, dikala kita hancur hati kita itu, kita mengadu sama Bapa seperti tadi yang dikatakan Pak Mario, terus-menerus kita mengadu sama Dia, maka Dia pun hadir. Dia pun melawat kita. Dia pun menarik kita untuk lebih dekat kepadanya. Nah, pengalaman saya begitu, Pak Yosua. ya. Jadi dia setelah dia menarik kita dekat, maka kita tidak lagi bermain-main. Kita tetap setia. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi panutan bagi yang saudara-saudara yang lain. Ya. Biasanya Tuhan itu datang di hati kita yang hancur. Dikala kita menyerah total sama Dia, maka Dia menarik kita lebih dekat. Tapi kita juga harus punya komitmen merespon baik, mau. Jangan kita sudah Dia menarik kita, tapi kita masa bodoh, enggak. Gitu loh. Jadi kita harus merespon juga baik, Dia menarik kita dan memimpin kita dan menuntun kita setiap hari. Itu dari pengalaman saya. Terima kasih. Haleluya, betul sekali, bagus sekali. Ya, semua pengalaman itu bisa menjadi masukan ya, bisa menjadi satu dorongan buat bagi siapa saja yang mendengarkannya. Silakan, mungkin ada yang lain lagi. Dan apa yang dikatakan Bu Farida tadi ya, itu di dalam Mazmur kalau nggak salah ya, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang hancur hatinya. Betul nggak? Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Seperti itu kurang lebih di bagian yang lain ya, bukan di yang Mazmur yang barusan. Jadi Tuhan begitu dekat dengan mereka yang memang hancur hatinya, seperti itu. Dan yang hancur hatinya itu tidak bisa dibuat main-main. Maksudnya tidak bisa bersandiwara. Tuhan ngerti siapa yang benar-benar hatinya hancur dan siapa yang
cuma bersandiwara. Kan kalau kita lihat anak kecil misalnya kalau minta sesuatu nggak dikasih terus dia nangis gitu kan, sepertinya hancur hatinya gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang tanpa disadari anak kecil itu bisa memperalat orang tuanya dengan nangisnya itu, seperti itu, ya kan? Nah, Tuhan tidak bisa begitu. Dia tahu mana yang benar-benar hatinya hancur. Mungkin Pak Mario ada komen dengan masukan dari Bu Farida? Nggak ada kok ya. Oh ya, Udah cukup. bagus. Udah bagus. Iya. Bagus. Justru kadang-kadang masalah hidup justru membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Bagus, Ya. bagus. Oke. Tapi Amin. jangan nunggu masalah hidup dulu ya. Kita semua jangan nunggu ada masalah dulu baru dekat sama Tuhan. Ya, betul. Ya. Babak belur dulu nanti, kesian kita semua nanti. Babak belur dulu nanti kita jangan. Ya, amin. Terima kasih. Ya, Bu. Ada lagi? Bu Erni, Pak Oto nih, Bu Siska. Pak Wid, silakan. Udah cukup. Pak Wid, silakan. Mungkin pertanyaan bagi saya, tadi topik yang dibawakan oleh Pak Pendeta Mario, mungkin disempurnakan dengan kira-kira kalau ayat itu di mana ya? Saya kok risih kalau tidak ada firman yang kita menjadi satu bagian kita berbicara. Firmannya kira-kira di mana itu? Pak Pendeta Yosua mungkin bisa dimasukkan juga. Ya, silakan Pak Mario. Iya Pak, ini karena terbatasnya waktunya, maka ini saya kompilasi sebenarnya. Ini sebenarnya semangat ini adanya di dalam Alkitab gitu. Jadi memang terpencar-pencar Pak. Saya kompilasi untuk membuat dengan waktu yang terbatas, karena ini sebenarnya kalau mau dibuat ini masih berseri nih Pak, lebih detail. Ini hanya pembukaan sebenarnya gitu. Jadi harusnya ada sambungannya gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail untuk sambungannya, karena ini ada satu topik lagi sebenarnya yang saya mau agak pembukaan nih di bawah, tapi waktunya nggak cukup ya. Topiknya ini nanti adalah hasil kehidupan. Seperti apa nanti kalau kita sudah mempelajari teologi dan kita mengalami Tuhan. Nah, ini ada yang ketiga namanya hasil kehidupan. Nah, ini hasil kehidupan pun bisa mencengangkan ini hasilnya ya. Karena saya lihat ada beberapa juga banyak sekali yang ternyata yang hidupnya juga ternyata tidak baik ya gitu ya. Nanti detailnya nanti di selanjutnya aja, di pertemuan selanjutnya Pak Yos. Oke, siap. Terima kasih. Jadi saya bersyukur pembukaan perkenalan dulu kita. Ya, saya bersyukur sih, saya kenal baik Pak Mario dari semenjak masih muda. Kita sama-sama bergerak di pelayanan anak-anak muda seperti itu, dan saya melihat bagaimana Pak Mario ini bersama Tuhan dan juga di dalam pelayanannya seperti itu ya. Ya makanya tadi waktu Pak Mario sudah selesai, saya akan langsung menanyakan, ini cuman ayatnya belum dikemukakan kira-kira gitu. Tapi saya sih berpikir bahwa ini nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Bu Farida renungannya di Yakobus kemarin seperti itu, bahwa cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara, yang mana di situ diakhiri dengan menjadi pelaku firman seperti itu ya. Yakobus berapa kemarin Bu Farida? Yakobus 1 ayat 19. Ya, Yakobus 1 ayat 19 sama 22. Sama 22. Nah, di situ yang jelas dikatakan bahwa hendaklah ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi artinya kita bukan hanya mendengar atau kita belajar firman, belajar Alkitab gitu, tapi kita harus melakukan. Nah, melakukan ini
hubungannya artinya kita punya hubungan dengan Tuhan gitu. Cuman tadi Pak Mario sempat menyampaikan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang memang menegaskan bahwa mendekati Tuhan itu tidak mudah karena dia pribadi yang agung seperti itu. Ya, kalau Pak Mario mengatakan itu kompilasi, artinya itu pasti bukan dari satu ayat, itu pasti dari beberapa ayat, cuman tidak tersebutkan pada hari ini. Kenapa? Ya salah satunya begini, yang membuat perayaan-perayaan dalam kehidupan bangsa Israel itu yang menyuruh itu kan Tuhan sendiri. Ya Tuhan sendiri melalui Nabi Musa, melalui hambanya itu ada beberapa perayaan seperti itu. Tapi dalam perjanjian lama juga atau dalam perjanjian baru juga sempat disebutkan bahwa Tuhan itu tidak suka dengan perayaan-perayaan itu, bahkan korban sembelihan seperti itu. Kalau engkau datang ke rumah Allah, mendengar ya itu mendengar untuk taat atau gimana itu lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran gitu. Jadi kalau saya sih istilahnya mungkin susah-susah gampang ya, atau gampang-gampang susah mendekati Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Ya di sisi lain gampang karena kita hanya mengikuti teladan Kristus saja. Kalau kita taat, kita melakukan apa yang benar, ya pasti dengan mudah kita pasti ketemu Bapa di surga karena satu spirit ya, seperti air dan minyak ya, itu kan nggak bisa ketemu karena beda unsur. Nah, kalau kita dengan Bapa, Tuhan bilang yang menjauhkan kita dari Tuhan itu kan adalah segala dosa. Bukan Tuhan telinganya tidak mendengar atau tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, tapi yang memisahkan antara kamu dan Allahmu adalah segala dosa kita. Jadi kalau unsurnya kita masih penuh dengan dosa ya pasti susah, tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa ditemui oleh orang berdosa gitu. Nah, di sini Bu Farida menyampaikan bahwa hati yang hancur itu. Jadi saya percaya bahwa di satu sisi memang Tuhan itu, kalau bagi orang Kristen ya, tanda kutip, kita nih seolah-olah kok kayaknya ketemu Tuhan itu gampang gitu. Yang penting kita nyanyi, sungguh-sungguh hadirat Tuhan kita rasakan gitu. Tapi buah daripada pertemuan dengan Tuhan itu apa? Seperti itu. Kalau misalnya tanda kutip ada yang pernah bilang sama saya bahasa rohnya kenceng, ya bla 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 gitu, firmannya kenceng, bla 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 bla, tapi kehidupannya tidak bisa jadi teladan. Nah, apakah orang tersebut ketemu Tuhan? Nah, itu kan juga tanda tanya. Mungkin iya, tapi dia tidak benar-benar menjadi pelaku firman. Ini Bu Farida kayaknya mau menyampaikan sesuatu nih, Bu. Silakan, Bu. Ya, ada lagi kok. Ya. Jadi yang ketemu dengan Tuhan ini memang janganlah tunggu dulu hati hancur. Ya, kita-kita yang orang Kristen ini kan sudah seharusnya dong kita ketemu sama Tuhan. Ya kan? Sudah seharusnya dalam kehidupan kita. Tapi itu memang sulit. Sulitnya apa? Itu kan ada di firman Tuhan tuh seorang kaya yang mau hendak mengikut Tuhan Yesus. Ya. Dia sulit meninggalkan hartanya karena hidupnya di zona aman. Biasanya kenapa saya bilang itu orang yang hatinya hancur bisa ketemu dengan Tuhan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, karena dia hidupnya sudah hancur gitu. Jadi kalau misalnya hidupnya masih senang-senang aja atau di zona aman, sulit memang ketemu dengan Tuhan. Tapi kita dihimbau semua sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah rajin mengikutinya, janganlah kita nanti seperti yang dikatakan di Matius 7 ayat 21, nyahlah aku tidak mengenalmu. Betul. Ya, jadi maksud saya, jadilah kita ini sekarang orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Tidak harus menunggu hati yang hancur, tapi memang sungguh-sungguh aja bertemu dengan Tuhan dengan hatinya yang tulus. Itu aja dari saya. Menambahkan, terima kasih. Ya, mungkin kita perlu bahas lebih lanjut ya, tapi karena waktu kita terbatas, memang kita sengaja di pagi hari ini kita batasi supaya yang penting kita bisa menangkap apa spirit yang Tuhan sebarkan lewat pembicaraan ini ya, bahwa mari kita mendekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh
mengalami Tuhan, tapi juga kita tetap belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pak Wid, mungkin saya persilakan untuk closing statement-nya dan langsung ditutup kalau gitu ya. Pak Mario ada tambahan? Cukup ya? Nanti next aja ya. Ya. Mungkin lain kali topik ini bisa dibahas lagi karena pembicaraan tadi kan masalah hamba Tuhan. Bahkan ada yang namanya terkenal, tapi kenapa perbuatannya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya ingin mengerti. Ya, itu. Nah, karena itu kami mohon kalau Pak Mario berkenan, itu bisa juga memberikan lagi pencerahan kepada kami semuanya. Kembali supaya kita jelas di mana sih firman yang menyatakan kayak gitu. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa semuanya mengucap syukur. Terima kasih Bapak di surga, kalau pada hari ini Engkau sudah utus hamba-Mu Pak Mario, Pendeta Mario, ke tengah-tengah kami, dan kami percaya bahwa begitu banyak pengalaman bersama Tuhan yang Kau berikan kepadanya, sehingga beliau ya Tuhan menjadi pengajar yang baik, pengajar yang benar, sehingga hidupnya ya Bapa di surga sungguh-sungguh menjadi teladan seperti Yesus Kristus untuk kami semuanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar kami percaya pada status Yesus saja, bukan percaya kepada Yesus di dalam sejarah Yesus saja, melainkan kami percaya Yesus sungguh-sungguh percaya pada pribadinya dan semua yang dilakukannya, sehingga apa yang di dalam kehidupan kami harus sesuaikan dengan Yesus, baik pikiran dan perasaan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini pula Engkau akan memberikan lebih luas lagi dalam Morning Spirit ini. Saat ini kami akan akhiri semuanya itu, dan kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu, dan semua orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di besok hari. Bless you. Hari Senin. Senin. Senin, iya. Senin. Pak Mario, kalau bisa hadir kembali supaya kita saling membagi terus semangat ya. Pak Oto, Tuhan berkati Pak Oto. Bu Jenny, kami doakan. Oh iya, kita mau doakan Bu Jenny nih sebenarnya ya. Aduh, waktunya udah mau habis lagi. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, Bu Jenny dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dan juga terutama segala hal yang mengikat dia dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Bu Jenny hatinya bisa ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Ya, berkati Pak Oto dengan kuasa darah Tuhan Yesus, beri kesabaran dan